Asal-usul Tanjung Lesung, di pesisir laut Pulau Jawa, ada seorang pengembara bernama Raden Budok. Ayo cepat, agar kita bisa istirahat. Wah, anginnya menyegarkan sekali. Lebih baik aku beristirahat di sini. Tibalah Raden Budok di sebuah pantai karena buayan angin yang sejuk membuatnya terlelap. Tidurlah dia di bawah sebuah pohon ketapang yang rindang. Dalam tidurnya, ia bermimpi bertemu dengan seorang gadis yang menawan hatinya. Gadis itu tersenyum seraya mengulurkan tangannya. Namun, saat ia hendak menyambut uluran tangan gadis itu, ada ranting kering yang mengenai dahinya. Ia merasa sangat marah. Aduh. Walau hanya mimpi, namun seperti sebuah kenyataan. Entah kenapa aku tidak bisa melupakan senyum manis gadis itu. Bagaimana ini? Hal ini membuatku penasaran. Aku harus mencari gadis itu. Ayo kita berangkat. Kita teruskan perjalanan. Setelah menyiapkan perbekalan, Raden Budok memacu kudanya menuju arah utara. Sementara anjingnya berjalan di depan sambil mengendus-endus mencari jalan tuannya. Setelah lama berjalan, tibalah ia di sebuah tempat bernama Tali Alas. Ia membiarkan kudanya beristirahat dan anjingnya menangkap burung puyuh. Indah sekali tempat ini. Cocok untuk beristirahat. Sudah, kita beristirahat dulu di sini. Raden Budok mengajak kedua hewan sahabatnya itu melanjutkan perjalanan. Namun kali ini mereka tidak bergerak sedikit pun, seolah tidak peduli lagi dengan ucapan tuannya itu. Ayo cepat, kita lanjutkan perjalanan. Baiklah, jika kalian tidak mau menuruti perintahku dan tetap diam seperti karang, akan ku tinggalkan kalian di sini. Ucapan Raden Budok itu menjadi kenyataan. Kedua hewan kesayangannya itu berubah menjadi karang. Raden Budok melanjutkan perjalanannya seorang diri tanpa kenal lelah. Ia tak menghiraukan pakaiannya yang lusuh dan badannya yang kotor. Ketika tiba di sungai, ia terpaksa berhenti karena terhalang oleh banjir. Lebih baik aku beristirahat dulu sambil menunggu banjir itu surut. Baru saja ia istirahat, ia mendengar bunyi lesung dari seberang sungai. Ia pun terperanjat dan hatinya berdebar kencang. Akhirnya ia menyeberangi sungai walaupun dalam keadaan banjir. Ia pun berhasil sampai di sebuah perkampungan. Beberapa saat alunan lesung itu kembali terdengar. Alunannya yang merdu membuat Raden Budok terpesona dan tertarik ke arahnya. Indah sekali alunan suara itu. Suara dari manakah itu? Aku tak sabar lagi. Aku harus segera pergi ke sana. Tampaklah gadis-gadis kampung sedang asik bermain lesung. Kebiasaan bermain lesung tersebut sudah merupakan tradisi penduduk kampung itu saat akan menanam padi. Namun tradisi itu mereka tidak lakukan jika bertepatan hari Jumat, karena Jumat dianggap sebagai hari keramat. Permainan lesungnya hanya sebentar, anakku. Tadi ada seorang pemuda yang belum pernah aku lihat. Dia memperhatikanku terus, Bu. Aku kan jadi malu. Sampurasun. Permisi. Ampes. Maaf, Bu, kalau kedatangan saya mengganggu. Bolehkah saya menginap di rumah Ibu? Maaf jika saya lancang berbicara. Maaf, kisah anak ini siapa dan berasal dari mana? Nama saya Raden Budok, Bu. Saya seorang pengembara dan kebetulan mampir di kampung ini. Jika diperkenankan, izinkan saya untuk menginap di rumah Ibu.
Rupanya Nyi Siti tidak senang dengan sikapnya yang lancar ingin menginap di rumahnya. Sementara itu, Raden Budok memutuskan untuk menginap di balai depan rumah Nyi Siti karena hari sudah mulai gelap. Untuk apa kau bawakan minum untuk orang yang belum kau kenal? Tapi sepertinya dia bukan orang baik. Tenanglah ibu, aku yakin dia orang baik dan dia tidak ada maksud yang jahat padaku. Keesokan harinya, Sri Pohaci mengajak Raden Budok untuk bermain lesung bersama teman-temannya. Namaku Raden Budok. Aku seorang pengembara yang kebetulan lewat kampung ini. Aku bermaksud untuk tinggal sementara di sini. Aku berharap kehadiranku ini tidak mengganggu kalian untuk bermain lesung. Oh, tentu tidak, Raden. Raden boleh bergabung. Iya tentu, kami akan sangat senang jika Raden mau belajar bersama kami. Mari silakan Raden. Baiklah, mari mulai permainannya. Makin lama Raden Budok semakin senang bermain lesung, sehingga terkadang lupa waktu. Saking senangnya bermain lesung, ia tetap bermain lesung walaupun di hari Jumat. Padahal istrinya sudah memberitahu sebelumnya bahwa bermain lesung pada hari Jumat adalah sebuah pantangan. Dua orang warga desa yang melintas melihat kejadian itu dan mengatakannya pada ketua kampung. Sampurasun Pak Lurah. Wih, ada apa ini rame-rame? Sepertinya penting sekali. Kawat Pak. Ngomong apa sampean? Kawat, gawat. Ah, kelamaan, cepat ikut kami. Berkali-kali warga desa dan ketua kampung menasihatinya, tapi ia tidak mau mendengarnya. Sementara itu, Sri Pohaci merasa sangat malu dengan kelakuan suaminya. Ia pun pergi meninggalkan suaminya secara diam-diam. Hei, lihat, ada lutung. Iya, kamu benar. Ada lutung sedang bermain lesung. Dasar aneh. Raden Budok tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi lutung untuk selamanya. Sri Pohaci, istri Raden Budok, dikisahkan menjadi Dewi Padi setelah pergi meninggalkan Raden Budok yang telah menjadi lutung. Untuk mengenang kemahiran Sri Pohaci dalam bermain lesung, kampung tersebut pun akhirnya diberi nama Tanjung Lesung. Sekian dan terima kasih.